Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas lagi ya pada bagian kelima ini atau part kelima terkait dengan contoh soal-soal P3K teknis untuk formasi operator layanan operasional. Oke, langsung saja ya teman-teman kita bahas untuk soal yang pertama. Sebagai operator layanan operasional, perencanaan adalah tahap kritis yang memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan. Perencanaan yang baik memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Proses perencanaan ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan komprehensif, dimulai dari analisis awal hingga penyusunan rencana eksekusi yang terinci. Dengan memperhatikan semua langkah dalam perencanaan, operator layanan operasional dapat memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Manakah yang bukan merupakan tahapan dalam proses perencanaan dalam menjabat jabatan fungsional operator layanan operasional? A. Analisis situasi. B. Desain mode. C. Evaluasi risiko. D. Pelaksanaan pekerjaan. Ataukah E. Pemantauan pekerjaan. Oke, kita jawab ya teman-teman. Di sini ingat ada kata manakah yang bukan ya. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah rencana tertulis yang menguraikan berbagai aspek terkait dengan operator layanan operasional kepada para peserta. Rencana ini mencakup detail kegiatan, tujuan, target, metode, dan jadwal yang akan digunakan dalam upaya meningkatkan standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, hal tersebut berfungsi sebagai panduan atau kerangka kerja yang membantu dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan operator layanan operasional dengan tujuan meningkatkan dan memberikan manfaat bagi peserta. Disebut dengan A. Inisiatif operator layanan operasional. B. Proyek operator layanan operasional. C. Agenda operator layanan operasional. D. Program operator layanan operasional. Ataukah E. Daftar acara operator layanan operasional. Oke ya, kita jawab ya teman-teman. Di sini ingat ada kata kuncinya, tujuannya itu meningkatkan dan memberikan manfaat bagi peserta ya. Disebut dengan apa? D ya teman-teman. Program operator layanan operasional. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang D ya. Selanjutnya soal nomor 3. Kompetensi operator layanan operasional yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan adalah A. Kompetensi teknis. B. Kompetensi habituasi. C. Kompetensi manajerial. D. Kompetensi instansi. E. Kompetensi sosial kultural. Ingat ya, di sini ada kata-kata yang namanya suku dan budaya ya, serta agama. Jawabannya apa teman-teman? Kita jawab ya. Jawabannya yang E, jelas ya, kompetensi sosial kultural. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Pegawai ASN operator layanan operasional yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan adalah A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia. B. Jabatan fungsional keterampilan mahir. C. Jabatan fungsional keterampilan pemula. D. Jabatan fungsional keterampilan terampil. Ataukah E. Jabatan fungsional keterampilan pertama.
Oke ya, soal nomor 4 kita jawab teman-teman. Soal nomor 4 jawabannya yang A ya. Jabatan fungsional keterampilan penyelia. Ya, jadi perlu diingat ya, ini kata kuncinya ya teman-teman. Berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya. Jadi jawaban soal nomor 4 yaitu yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Setiap kegiatan yang dilakukan dan hasil akhir dari kegiatan dilakukan oleh pegawai ASN operator layanan operasional haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menyoroti pentingnya tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang mereka layani. Pernyataan tersebut arti dari asas A. Asas proporsionalitas, B. Asas profesionalitas, C. Asas kepastian hukum, D. Asas keterpaduan, atau E. Asas akuntabilitas. Oke ya, soal nomor 5 kita jawab ya teman-teman. Kita lihat di sini ada kata kunci ini ya, tanggung jawab ya teman-teman, akuntabilitas. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 yaitu asas akuntabilitas ya, E ya, dapat dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut soal nomor 6. Dalam menjalankan tugas negaranya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atau jaminan kepada ASN yang menjabat sebagai operator layanan operasional. Jaminan ini bisa berupa berbagai macam bentuk, sehingga dalam menjalankan tugas negara, pemerintah wajib memberikan jaminan kepada ASN operator layanan operasional berupa A. Jaminan perorangan, B. Jaminan kebendaan, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan kesejahteraan, atau E. Jaminan rumah pegawai. Oke, kita jawab ya. Jawabannya yang C ya teman-teman, jaminan kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Dalam proses pembuatan kebijakan tidak cukup hanya memiliki informasi mentah. Diperlukan suatu pendekatan analisis kebijakan yang sistematis untuk mengolah informasi tersebut menjadi argumen-argumen yang kuat dan mendukung. Pendekatan analisis kebijakan ini melibatkan berbagai metode dan teknik untuk menganalisis data, mempertimbangkan berbagai dampak kebijakan, serta mengevaluasi alternatif kebijakan yang mungkin. Dengan pendekatan ini, keputusan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih terinformasi, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen dalam suatu kebijakan, diperlukan pendekatan analisis kebijakan, yakni A. Pendekatan empiris, A. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan preskriptif, B. Pendekatan empiris, pendekatan deskriptif, dan pendekatan preskriptif, C. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan prospektif, D. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan normatif, E. Pendekatan valuatif, pendekatan normatif, dan pendekatan retrospektif. Oke ya teman-teman, soal nomor 7 kita jawab ya. Soal nomor 7 jawabannya yang mana? Yang D ya teman-teman. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan normatif. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang operator layanan operasional yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya. Jika terdapat 4 penulis dalam karya tulis atau karya ilmiah, berapa persen angka kredit yang akan diterima oleh penulis utama? A. 20%, B. 30%, C. 40%, D. 50%, atau E. 60%. Oke ya, kita jawab ya. Jadi angka kredit yang diterima oleh penulis utama atau penulis pertama itu adalah sebesar C ya teman-teman, 40%. Selanjutnya soal nomor 9. Tindakan yang dilakukan
oleh seorang operator layanan operasional sesuai dengan rencana tertentu. Ini bisa mencakup serangkaian langkah atau proses yang mereka ambil untuk memastikan kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sebuah proses atau langkah-langkah yang diambil oleh seorang operator layanan operasional berdasarkan suatu rencana. Tindakan tersebut termasuk dalam tahapan A. Analisis, B. Data objektif, C. Implementasi, D. Perencanaan. Kita jawab ya. Jadi kata kuncinya di sini ya, sebuah proses atau langkah-langkah yang diambil ya oleh seorang operator layanan berdasarkan suatu rencana, yaitu yang mana? Yang D ya, teman-teman. Implementasi atau penerapan. Selanjutnya soal nomor 10, sekaligus soal terakhir pada video kali ini. Suatu kasus atau situasi yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang umum atau biasa digunakan. Ini menunjukkan bahwa masalah atau peristiwa yang sedang dibicarakan memiliki tingkat kompleksitas yang memerlukan pendekatan khusus atau solusi. Dalam konteks tertentu, hal ini bisa merujuk pada situasi di mana metode atau prosedur standar tidak efektif dalam menangani masalah yang dihadapi, sehingga memerlukan pemikiran kreatif, penelitian mendalam, atau keterlibatan pihak-pihak tambahan untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam suatu kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, ASN dituntut untuk A. Berpasrah dengan keadaan dan mengharapkan bantuan dari pihak lain. B. Melakukan inovasi dan menggerakkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. C. Memberikan penyelesaian tanggung jawab tersebut kepada pimpinan atau rekan kerja lain yang telah berkompeten. D. Meminta alokasi anggaran yang lebih banyak karena permasalahannya cukup sulit. E. Mengabaikan permasalahannya dan tidak melakukan tindakan apapun. Oke ya, soal nomor 10 kita jawab ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, melakukan inovasi, menggerakkan SDM yang ada atau sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu ya, kalau yang A, berpasrah, tidak mungkin ya. Memberikan penyelesaian kepada pimpinan, ini juga tidak. Meminta alokasi anggaran yang lebih banyak, tidak. Mengabaikan permasalahan yang tidak melakukan tindakan apapun, ini apalagi ya. Oke, saya kira itu teman-teman 10 contoh soal pada video kali ini untuk P3K teknis pada formasi operator layanan operasional. Oke, saya kira itu. Sekian dan terima kasih.